Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saijumoloma lului hamu harajauni dibata do hot hati goranna, dungi tambah honon nadusudi aka odeng tu hamuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 merupakan salah satu ayat yang sangat populer bagi kita. Tentunya ayat yang hampir rata-rata diketahui oleh orang Kristen. Nats yang tidak terlalu panjang dan mudah dihafal, bernas, berisi peringatan yang sejuk mencari Tuhan dan mengandung janji. Dan nats ini sendiri sesungguhnya merupakan kesimpulan dari penjelasan Yesus untuk menjawab kekhawatiran para murid, demikian pula dengan kekhawatiran setiap orang. Karena bagaimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pasti pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Khawatir akan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir akan keberlangsungan hidup, dan banyak hal lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita. Dan yang seringkali terjadi bahwa hal yang kita khawatirkan itu tidak kita alami. Akan tetapi waktu, pikiran, emosi kita telah banyak terkuras karena hal-hal yang dikhawatirkan dalam hidup kita. Bahkan sebagian orang imannya pun tergoncang karena terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena itu ketika setiap orang pernah mengalami kekhawatiran, apakah sebenarnya yang seharusnya membedakan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan orang-orang dunia ini dalam hal mengatasi rasa kekhawatiran ini dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demi menjawab hal ini, maka Yesus memberikan solusi yang terbaik bagi setiap kita untuk jadi pegangan atau pedoman dalam menjalani hidup ini. Bahwa ketika Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran dalam hidup ini. Kekhawatiran yang membuat kita lelah dan membuat kita tak berdaya, bahkan sering membuat sebagian orang bahkan menjadi pesimis dalam hidupnya. Tak ada sukacita dan kebahagiaan. Karena itu dalam ayat 27 dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ini, Tuhan Yesus mengingatkan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan Yesus ini sangatlah jelas bahwa tak ada gunanya menyimpan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu hanya membuat kita susah dan menderita, tak merasa tenang, selalu resah dan gelisah. Dan untuk menjauhkan semua hal itu, Tuhan pun mengingatkan melalui nats kita ini, agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Ketika banyak orang terlalu sibuk untuk mencapai hal-hal yang tinggi dan besar dalam hidupnya, dan secara perlahan apa yang difirmankan Tuhan pun lenyap dalam pikiran, terlalu fokus pada pekerjaan dan ambisi, prestise, membuat sebagian orang mengabaikan aturan kebenaran yang disampaikannya. Dan mulai dari sinilah hidup kita ditarik dan terus menjauh dari apa yang pernah difirmankannya. Dan agar hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka kita diingatkan agar tidak terus-menerus disibukkan dengan hal-hal duniawi. Akan tetapi mari mengutamakan pencapaian akan kebenaran hakiki dalam setiap apapun yang kita lakukan, tentunya dengan mengandalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Karena firman Tuhan dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua pun mengingatkan kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita berusaha untuk menaati firman Tuhan. Dan jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Karena itu mari tetap berdoa dan bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dan melakukan yang terbaik menurut kehendak Allah. Selanjutnya Tuhan pasti bertanggung jawab memberkati apa yang kita kerjakan. Karena Ia Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Dengan setiap apa yang sudah Ia janjikan, pasti akan Ia penuhi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendahulukan kerajaan Allah dalam hidup ini, mengingatkan kita akan makna kehidupan. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka janganlah khawatir tentang apapun juga. Akan tetapi marilah menjalani hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan menolong kita dalam kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang meyakinkan dalam hidup ini agar kami tidak khawatir, namun mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa meyakini Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun percaya bahwa segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam melanjutkan kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan, Engkau akan memenuhi segala janji-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.